Oke, selamat malam Prof. Ya, Ini dengan malam. Universitas. Oke, kali ini kita lagi dalamin tentang ini Prof, laporan adanya dugaan korupsi di impor beras. Ini untuk yang 2024 saja yang dilakukan oleh SDR atau Studi Demokrasi Rakyat atau KPK. SDR ini ngambil angka normatif itu, mereka ketemu angka 2,7 triliun sebagai kerugian negara. Prof punya pandangan nggak terhadap case ini? Iya, ini kan yang diangkat ini kan selisih dari harga yang diperkirakan harga beli dengan harga yang penawaran lah ya, yang terakhir gitu. Nah, itu ada selisih. Itu 2,7 triliun itu kan hanya satu pengapalan aja. Satu kali ini. Ya, satu pengapalan satu itu. Tapi kan kalau kita lihat kan ini sudah tahun ini berapa? Sudah 2,2 juta kalau nggak salah. Dan diharapkan kalau dihitung dari 2,2 juta itu jauh lebih besar dari 2,7 triliun. 2,7 triliun itu dari 2,2 juta. Oh, itu berarti 2,2. Dari satu session aja, dari yang kalau rencana pemerintah tahun 2024 ini sekitar 5 atau 6 juta ton, dan yang 2 juta ton aja udah segitu. Dari 3,5, rencananya 3,5, sekarang naik lagi menjadi 5. Iya, ini kan akan semakin membengkak gitu. Dan dilaporkan setelah kita mempelajari, itu kan data-datanya itu kan cukup valid, ya, bahwa data realisasi harga impor dengan kalau kita lihat adalah penawaran atau harga internasional lah, yang mungkin kalau di Vietnam cuman sekitar 550-580 US dollar per ton dan realisasinya 660 gitu kan. Nah, itu jadi ini sudah sangat transparan sekali gitu, sangat terlihat jelas, dan saya rasa ya KPK harus mendalami ini gitu. Dan sudah dilaporkan, ada laporannya, dan sudah harus diselidiki gitu. Jadi ini tidak bisa tidak. Karena dampaknya adalah dari markup ini, dampaknya ini sangat besar sekali. Pertama adalah kerugian keuangan negara, tetapi kemudian nanti akan dibebankan kepada masyarakat. Nah, ini yang ini. Nah, kemudian ini Bro, ini kan gejala korupsi di impor ini sebenarnya ini baru kali ini terjadi atau bisa dijadikan simptom untuk kejadian serupa? Sebetulnya ini sudah lama ya. Jadi import ini salah satu adalah yang kita lihat ini markupnya. Mungkin adalah markup apakah ini secara langsung atau melalui perusahaan bukan fiktif lah, perusahaan cangkang yang dari pengusaha di sini mendirikan perusahaan cangkang di sana, kemudian dia yang melakukan impor. Nah, ini terjadi selisih harga itu. Ini sudah lama. Kalau kita lihat di impor ini kan bukan hanya di beras saja. Jadi kalau kita lihat itu ya SCL sudah Yassin Limpo itu sudah mengatakan bahwa impor hortikultura, impor khususnya bawang putih gitu kan ya, dan sudah dinikmati oleh orang-orang partai juga katanya menurut kesaksiannya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat transparan, dan kejadian di Kementan, itu di Kementan ya, yang itu sudah ada beberapa yang disidik oleh KPK dan sudah ada yang ditangkap kan gitu. Tetapi ya masalahnya bahwa hal ini berlarut-larut karena yang ditangkap itu akhirnya hanya cecere-cecere aja gitu, dikorbanin gitu kan. Aktor utamanya ini tidak pernah tertangkap gitu. Ini dalam konteks Bulog juga sebenarnya kan tidak hanya kali ini dilaporkan atau diberitakan terjadi penyimpangan Bulog dan Bappenas ya, kan ini terkait beras. Cuman entah kenapa ini kan nggak pernah disentuh. Cuman memang kali ini aja yang agak ramai pemberitaan, lebih panjang pemberitaan tentang pelaporan ini. Kira-kira ada faktor apa yang Prof lihat dari
kok sepertinya hukum ini nggak masuk nih kalau udah urusan impor beras nih. Kalau kita lihat, Bappenas ini kan benar-benar kan bentukan Jokowi. Artinya kalau bentukan itu bisa dibilang semacam boneka Jokowi lah. Apapun yang ini akan dituruti. Dan kemudian Bulog. Indikasinya sudah kelihatan sekali. Bulog kemudian ada pergantian. Penggantian dari kepala Bulognya. Yang katanya ya tidak mau menjadi korban kan gitu kan. Dia tidak mau didikte, apalagi yang melanggar gini gitu. Sehingga waktu diganti kemudian lancar itu. Yang kedua, kita lihat lancarnya apa? Apakah benar Indonesia memerlukan sekian juta ton impor beras 3 bulan. dalam sekian bulan, dalam waktu pendek, dan sebetulnya juga dari tahun lalu juga udah 3 juta ton gitu beras kita impor, dan juga sepertinya tidak masuk akal. Karena apa? Karena produksi kita itu sebetulnya mencukupi gitu. Meskipun dengan alasan El Nino ya, kemarau panjang, kemarau luar biasa gitu, ternyata di Vietnam dan di Thailand tidak berdampak terhadap produksi. Begitu juga seharusnya kalau kita lihat produksi di melalui data BPS itu tidak pengaruh gitu. Tapi pertanyaannya kenapa sampai impor sampai sebegitu banyak? Tahun lalu nih saya bicara 3 juta ton. Karena kalau kita lihat kemungkinan besar itu juga untuk bansos gitu. Nah, itu kan diarah-arahkan gitu yang tidak itu. Jadi disinilah bahwa satu permainan ke sana sekaligus memberikan bansos, dan kedua sekaligus mengambil rentenya gitu untuk itu. Dan kemudian siapa yang menikmati rentenya? Ya perusahaan cangkang tadi, dan kemudian ya tentu saja pasti ada bagi-bagi. Nah sekarang ini yang luar biasa. Kenapa sekarang sampai jauh lebih besar dari tahun lalu? Ya, pertama adalah dengan 3,5 juta ton aja udah jauh lebih besar, karena seharusnya tahun ini produksinya lebih bagus dari tahun lalu gitu. Nah itu. Terus kedua, kenapa pas sekarang itu kuartal kedua, semester kedua ini digalakkan lagi bertambah gitu? Apakah untuk menghadapi pilkada ini? Kan itu pilkada serentak gitu, berarti kan semuanya butuh kan. Nah apakah bansos ini akan digelontorkan lagi? Kan ada terdengar kan isu-isu kan bansos beras mau diaktifkan kembali kan gitu kan. Nah inilah, atau kalau seandainya pun itu tidak, tapi karena dia mendapatkan mungkin markup, nah ini juga bisa peluru untuk pilkada itu gitu kan, untuk logistiknya, untuk apanya, untuk pembiayaan itu gitu. Jadi ini adalah sangat terlihat sekali lah motif-motifnya begitu. Jadi memang mungkin bisa, belum sampai kesimpulan, cuman ini sepertinya memang lebih kental, memang ada nuansa korupsi politik. Ini sebagai salah satu hal yang bikin ini jadi agak susah untuk dibongkar gitu. Nah kemudian ini kalau terkait dengan fungsi Bappenas, ini ada yang menarik juga nih, karena sebenarnya Bappenas didirikan itu kan untuk menjaga stabilitas dan ketahanan pangan. Tapi sampai hari ini produk dia masih impor gitu. Itu bisa masuk kualifikasi melanggar SOP mereka sendiri nggak sih? Stabilitas pangan itu, ini begini, mereka tentu saja sudah memikirkannya itu. Jadi stabilitas pangan itu kan adalah bahwa kita mempunyai cukup persediaan beras untuk food security ya, untuk keamanan itu. Jadi mereka bisa berdalih, begitu produksi turun mereka harus impor. Ini yang dalih yang mereka lakukan sekarang gitu kan. Tapi kan masalahnya kan tidak ada yang mengecek bahwa apakah benar bahwa ini turun sekian gitu kan produksi kita. Ternyata dari BPS itu tidak turun signifikan gitu. Nah ini kan suatu tanda bahwa
mereka bisa aja untuk melakukan itu secara pembenaran apa yang mereka lakukan. Tapi kita tahu bahwa di balik itu ada kebijakan-kebijakan yang diduga tadi apa istilahnya korupsi politik, ya. Politik dan semata-mata bisnis gitu. Semata-mata bukan hanya semata bisnis gitu, iya gitu. Kalau semata-mata cuan itu tidak sampai, ya itu lebih mudah lah ya. Tapi ya ini kalau dengan sekarang ini sebetulnya juga sangat transparan gitu. Tapi masalahnya bisa atau tidak diusut. KPK bisa apa tidak mengusut itu kan gitu. Ya ini yang kita sesalkan setelah KPK dilemahkan 2019 ya inilah jadinya produk-produk seperti ini yang tidak tersentuh hukum gitu. Ya mudah-mudahan KPK itu bisa memberikan kepercayaan lagi KPK yang baru sekarang lagi seleksi bisa memberikan kepercayaan lagi kepada masyarakat dan salah satunya saya ikut calon pimpinan seleksi. Saya ikut. Monitor ini. Ya, saya ikut lolos administrasi, hasil tertulis kita ikuti saja gitu. Tertulis berarti minggu depan. Jadi tanggal 8 ada pengumuman gitu kan. Nah, itu. Meskipun kita tahu bahwa itu katanya sudah diatur dan sebagainya, tapi kita berpikiran positif lah bahwa Pansel ini harus memikirkan masa depan bangsa Indonesia. Masih masa transisi. Iya. Terus ini Prof, mungkin ada side case kasus sampingan dari impor beras ini adalah terkait dengan demurrage. Jadi selain kerugian negara akibat dugaan markup yang 2,7 triliun, ternyata dalam proses pengapalan ini Bulog ini terancam kena denda sebesar 294,5 juta miliar akibat keterlambatan bongkar. Keterlambatan bongkar ini ada 3 faktor yang kita temukan. Itu pertama masalah administrasi ke pelabuhannya, jadi ada beberapa dokumen yang tidak match. Yang kedua ini yang jadi alasan mereka itu masalah cuaca, dan yang ketiga ini juga menarik bahwa tahun ini Bulog ini pakai kebijakan bahwa pengapalan ini harus menggunakan peti kemas. Jadi ini berpengaruh pada proses bongkarnya karena harus melalui terminal peti kemas yang sangat terbatas. Nah, ini yang dijawab sama Bulog ini bahwa ini nilainya kecil dan juga ini karena faktor cuaca. Nah, ini Prof nggak ada sih dari pengalaman Prof yang juga sering bersentuhan dengan bisnis itu kejadian demurrage atau denda ini sampai senilai itu tuh sebenarnya hal yang wajar atau gimana? 294 miliar bukan juta. Harga kalau kita bicara trayek perkapalan itu demurrage itu sangat mahal sekali. Karena beberapa hal adalah mungkin mereka juga sudah harus ada kargo lainnya untuk diangkat pulang, mereka sudah planning ke situ. Kalau demurrage ini di luar dari yang mereka bisa, ini kan mereka terancam juga tidak ada kargo, tidak bisa balik lagi gitu. Makanya biaya demurrage ini sangat mahal gitu. Tidak dilihat dari berapa harinya, apalagi kalau ini harinya panjang, ya sangat mungkin sekali gitu. Karena dan juga kita lihat berapa kontainer di situ, kan pasti banyak sekali gitu. Yang masalah adalah awalnya saya lihat 2 hal. Kalau cuaca saya rasa nggak bisa diterima, ya karena itu mereka sudah bisa memperkirakan sudah apa segala gitu. Itu tidak bisa diterima gitu. Yang ada 2 hal. Pertama adalah yang memang pergantian dari transportasi yang kapal ya curah gitu, nggak benar-benar curah tentu saja itu, tapi bulky lah ya. Terus diganti dengan kontainer. 1 kontainer berapa isinya? Kan cuma sekitar 40 ton maksimal. Kalau dia pakai yang 40 feet gitu. Kalau dia 40 ton, kalau 100.000 ton aja, itu sudah berapa? Sudah 2.500 kontainer. Itu kalau bareng terus, ya tentu saja terjadi congestion.
terjadi antrian yang panjang sekali dan yang tadi di sana tidak mempunyai kapasitas untuk melayani itu sekaligus dengan cepat. Sudah pasti itu. Itu pertama. Jadi ini pergantian ini adalah satu kesalahan kebijakan yang perlu diselidiki. Dan kedua adalah tentu saja administrasi ini menjadi penting gitu. Nah, sekarang mereka membalik bahwa cuaca yang sangat penting gitu kan. Padahal dua hal ini sebetulnya yang sangat dominan gitu. Cuaca saya tidak percaya bahwa itu bisa. Kalau kita lihat yang di mana, apakah yang lainnya ada terjadi demurrage kan gitu. Kalau cuaca kan berarti harus merata kan gitu kan. Nah, ini yang itu. Jadi administrasi yang tidak matching, ada beberapa yang tidak match lah ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Dan saya rasa data-data ini yang dimiliki oleh kawan-kawan yang akhirnya juga untuk melaporkan hal ini, kecurigaan-kecurigaan yang dilaporkan kepada aparat hukum, khususnya KPK kan. Nah, ini untuk mungkin untuk closing ini, kira-kira nih Prof, ada harapan nggak sih bahwa ini kasus bakal ditangani oleh KPK? Maksudnya dari sisi struktur kasusnya ya, kita nggak melihat personal yang ada di KPK ini sebenarnya ini layak nggak sih kalau untuk dilanjutkan laporan ini segala macam? Pertama kan setiap laporan dari masyarakat itu kan harus ditindaklanjuti dengan serius oleh KPK. Itu. Dan kalau hal ini mempunyai kebenaran yang patut diselidiki, itu harus diselidiki. KPK tidak bisa menghilangkan itu. Dan kalau kita lihat beberapa yang kita baca, itu kelihatannya adalah bahwa laporan ini cukup meyakinkan bahwa ada dugaan-dugaan yang markup itu. Jadi jelas bahwa ini adalah dugaannya markup gitu. Jadi itu harus diselidiki, dan saya rasa baik untuk bagi semua pihak kalau itu diselidiki. Kalau memang tidak ada kesalahan, KPK bisa mengatakan ini tidak ada kesalahan kan gitu kan. Jadi semuanya clear gitu. Tetapi kalau memang ini salah, ya berarti ini memang harus ditindak gitu. Jadi itu dari sudut kelembagaan. Ini wajib diselidiki. Tapi artinya bahwa diselidiki apa tidak kita tidak tahu. Tetapi yang kita inginkan adalah KPK harus memberikan informasi kepada publik apa yang sudah dilakukan. Karena ini beras ini adalah hajat hidup orang banyak dan mempengaruhi semua lapisan masyarakat, sehingga KPK tidak boleh main-main untuk hal ini gitu. Nah, itu dari kelembagaan. Tapi tadi dikatakan oke, mungkin tidak dari person ke person. Ini kita harus kaitkan. Memang dari person ini adalah yang bermasalah gitu kan. KPK tidak bermasalah lembaganya itu, tetapi yang bermasalah adalah memang siapa yang ada di KPK itu. Apakah mereka adalah bisa menunaikan, bisa melaksanakan tugas KPK seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang dan TAP MPR, atau mereka hanya sebagai bagian dari bagian dari yang membiarkan untuk korupsi berlangsung gitu. Ini yang bahaya. Karena apa? Karena kalau kita lihat, korupsi ini dapat memiskinkan bangsa dan dapat mengurangi memiskinkan bangsa, membuat pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari yang seharusnya. Nah, sehingga bahwa masa depan Indonesia ini akan tergantung dari sejauh mana efektivitas dari lembaga pemberantasan korupsi ini dalam memberantas korupsi gitu. Kalau ini berlaku seperti sekarang, kita lihat korupsi indeks dari 40 lalu menjadi ke 34. Ini sangat luar biasa, dan kita lihat bahwa ini kemiskinan pun meningkat gitu kan. Nah, ini yang tidak boleh main-main. KPK adalah menentukan nasib bangsa Indonesia. Jadi itu harus benar-benar dijalankan, dilaksanakan sesuai dengan apa yang dicita-citakan reformasi. Dan kedua, dalam rangka pergantian seleksi calon pimpinan ini, jangan sampai
Jadi tugas itu ada di pundak panitia seleksi. Kalau panitia seleksi salah memilih orang, maka nasib bangsa Indonesia akan bisa terpuruk. Nah, jadi itu yang kita ingatkan, KPK harus benar-benar objektif dan panitia seleksi harus benar-benar memikirkan masa depan bangsa Indonesia. Satu lagi Prof, ini tadi sebenarnya harusnya tadi itu. Ini kan justru di tengah pelaporan adanya dugaan markup ini, tiba-tiba pemerintah justru menaikkan kuota untuk impor beras ini. Nah, ini menurut Prof ini cara kebijakan menaikkan ini proper nggak, layak nggak sih, dan apakah ada mekanisme lain untuk yang harus ditempuh pemerintah sebelum menaikkan kuota ini sebenarnya? Jadi kita lihat bahwa kebutuhan menaikkan kuota ini kan harus mengisi kekurangan beras di dalam negeri. Maka itu diperlukan impor. Nah, makanya kuotanya dinaikkan. Tetapi ada juga yang berbasis rente. Nah, kita lihat yang mana. Kalau ternyata adalah bahwa produksi beras Indonesia tidak turun, ya maka ini adalah satu-satunya rente. Rente ekonomi ini mereka lakukan, dan kalau sudah bicara rente, mereka sudah tidak peduli lagi dengan apapun di tengah desakan masyarakat. Mereka tahu bahwa KPK masih tumpul lah ya, sehingga dipikirnya tidak apa-apa gitu kan, untuk ini siapa sih katanya yang berani. Nah, karena semua itu kelihatannya sudah dikuasai, sehingga aparat hukum ini benar-benar sangat tumpul sekali. Nah, jadi dengan demikian ya mereka tidak merasa bahwa tidak merasa takut, ya, impor-impor aja kalau mereka merasakan bahwa memerlukan rente itu. Prof, begitu terima kasih untuk pandangan dan insight-nya Prof. Selamat malam. Ya, selamat malam.